شهادة ندخرها ذاخرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. Wa ma'asyil udhur, dan adapun kemaksiatannya telinga, di antaranya adalah kal istima'i ilal ghibah, seperti orang yang menyimak mendengarkan ghibah, rasan-rasannya orang lain. Wa ghairiha minal muharramat, dan selain daripada itu, daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mustami' ahadul mughtabi, orang yang mendengarkan ghibah itu adalah salah satu di antara kedua orang yang menghibah. Dia nggak ikut merasani, cuman dia mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, rasa-rasanya orang bodoh sama. Justru karena kita menyimak itu bisa-bisa dia tambah ronjang rasa-rasanya. Orang itu ngerasani karena ada lawan bicara. Nah kalau kita nggak ngereken, nggak ada lawan bicara, pedot rasa-rasanya. Enggak ber, lawan dia rame-rame kok rasa-rasanya. Ya minimal kita tidak ikut campur dalam kemaksiatannya orang lain. Buat apa? Diceritakan ada dua orang sahabat. Satu di antara mereka mengatakan fulan itu la naum, fulan itu banyak tidur. Adapun yang lain hanya mendengarkan, gak ikut ngomong, oh iya dah, oh benar ucapan kamu, lu musuh, udah diam. Si A ngomong sama si B, si C itu doyan tuh suka tidur, si B diam, si B diam. Kemudian dua sahabat itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami punya roti, tapi kami nggak punya lauk. Saya minta lauknya ya Rasul kalau ada. Loh, lauknya kan sudah, kata Rasulullah. Loh, lauknya kan sudah. Enggak ya Rasul, ini roti malah belum kami makan. Dari mana lauknya kami punya? Itu rasa-rasanya kalian tadi. Itu kan lauknya kalian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kamu suka memakan daging bangkai? Bukankah kalian nggak suka? Sering kan kita dengar orang itu kalau merasani orang lain sama seperti makan daging bangkai saudaranya sendiri, ya itu sudah lauknya kalian. Ada lagi satu sahabat ngaku pernah zina, karena ngaku singkat cerita dirajam sampai meninggal. Setelah meninggal, ada dua orang sahabat. Satu di antara mereka mengatakan, ini fulan mati karena dirajam. Matinya mengenaskan seperti matinya anjing ya. Yang kedua dia nggak bahas. Apa kata Rasulullah? Kalian berdua makan di bangkai, gigit di bangkai, makan. Bukan hanya Rasulullah menegur kepada yang bicara, yang dengarkan tapi nggak ada respon, nggak ada sikap, nggak ada pembelaan, nggak ada nahi mungkar. Sama itu sudah. Contoh acara gosip itu bikin payung kan karena ada yang lihat. Acara gosip itu bikin payung karena ada yang lihat. Coba ada yang lihat, wah gosip nanti setiap kita seperti itu. Wah ya nggak ada rasa-rasanya, dibicarakan aibnya orang lain. Coba kalau aibnya kita mau nggak disiarkan kepada 10 jutaan orang, nggak apa kan? Tapi kita menikmatinya, bayar kan, bayar listriknya, TV-nya kan bayar. Itu gambaran bahwa orang yang menikmati rasa-rasa itu sama seperti penikmat bangkai. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu
orang yang mendengarkan rasa-rasa, dia bisa lepas dari dosa rasa-rasa. Yang pertama, jika dia ingkar dengan lesan. Rasa-rasa itu dosa, nggak boleh. Ya tergantung. Kalau suami ngomong depan istri kan bisa kok. Istriku jangan rasa-rasa. Atau istri depan suami kan bisa. Suamiku jangan rasa-rasa. Dan Anda jadi imamnya kan. Kakak kepada adik, bos kepada karyawan, dan seterusnya. Ya orang yang pengaruhnya di bawah kita bisa nahi mungkar dengan lisan. Bisa nahi mungkar dengan lisan. Kalau nggak bisa, kenapa? Wah, kekiran. Kalau nahi mungkar dengan lisan, nanti kami tengkar, nanti terjadi madarat yang lebih bahaya daripada ini. Maka bagaimana? Ingkar dengan hatinya. Ingkar dengan hatinya. Dan ingat, bukan ingkar dengan hati terus diem jegideg ada di situ. Kalau memang dia bisa berpaling, beranjak dari tempatnya, pindah, pergi, maka wajib hukumnya. Atau kalau enggak, putus pembicaraannya, selimurno pembicaraan tadi. Ya dibuat cara yang halus begitu. Ya, dibuat cara yang halus. Ada orang rasa-rasa, kita kalau nyingkri nggak enak, nahi mungkar dengan lisan, wah, bisa gelut. Terus gimana? Pertama, ingkar dengan hati. Yang kedua, kalau memang bisa pergi. Tanda kita nggak ridho dengan majelis tadi. Tanda kita nggak ridho dengan percakapan mereka. Kalau nggak mungkin, ya berarti cobalah usaha kita alihkan pembicaraan, topik pembicaraan kita alihkan, diselimurno pembahasan yang lain. Nggak cukup, nggak cukup dia hanya mengatakan dengan bahasa tubuh. Nggak bisa dia cuma bilang dengan bahasa tubuh mengisyaratkan diam, nggak bisa. Kata Imam Ghazali, nggak cukup kalau kita ini hanya mengisyaratkan dengan bahasa tubuh untuk diam. Misal cuma ngasih gitu, atau nepuk di paha sebagai tanda ingin semangat. Terus nggak cukup. Kenapa? Itu masih ada indikasi bahwa kita ini ridho dengan apa yang diucapkan oleh mereka. Atau kita masih mengerengitkan dahi. Itu masih ada indikasi. Orang menilai kita itu mengiyakan apa yang mereka rasakan. Kewajiban kita kapan ada orang rasanya orang lain, si A rasanya B, si B, kita wajib bela di si B. Sebutin baiknya. Bukan cuma kalau kita kasih isyarat dengan bahasa tubuh, ya berarti kita iya memang, cuma harus terus nulis. Tidak bisa. Harus dibela, wajib bela. Saudara kita kapan dirasani dia, kita bela, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Malah kadang-kadang orang itu mulutnya bilang, tapi dalam hati sebetulnya terus bahasa tubuh bilang diam, jangan terus. Tujuannya apa? Biar terprovokasi orang-orang yang rasa-rasa tambah merasa-rasanya. Tujuannya kadang-kadang begitu. Maka itulah termasuk daripada kemunafikan yang tidak bisa membuat dia lepas daripada dosa rasa-rasa. Nah, terus gimana? Ya itu tadi, kita wajib untuk melindungi harga diri orang yang dirasani. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man udzilla indahu mu'minun." Barang siapa seorang mukmin yang direndahkan di hadapannya. Si A ngerasani si B di depan kita. Si B ini mukmin. Si B direndahkan di hadapan kita. Falam yang suruh, terus kita nggak nolong dia, nggak nolong si B, nggak belani. Wa huwa yaqdiru ala nasrihi, padahal dia mampu untuk bela. Tuh, dia tuh baik loh. Jangan ngomong gitu. Sejelek-jeleknya orang itu bukan iblis, nabi. Sebaik-baiknya kita bukan nabi, bukan malaikat, juga ada jeleknya. Bisa kita membela harga diri si B tadi itu, tapi kita nggak mau bela. Maka adzallahullah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Dia akan direndahkan oleh Allah
nanti di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Kalau kita tidak membela, melindungi harga diri orang lain kapan direndahkan oleh orang lain, maka kita akan direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat di hadapan semua manusia. Berarti wajib ya kita bela itu ya. Selagi mampu, wajib untuk bela. Dalam sabdanya yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man radda an irdi akhihi bil ghaib." Barang siapa yang membela akan harga diri saudaranya yang seagama bil ghaib, dalam keadaan saudara seagama kita itu nggak ada di hadapan kita, ada di tempat lain, dirasani maksudnya, terus kita bela nih, karena haqqan 'ala Allah ayyarudda an irdi yaumal qiyamah, maka menjadi wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membela harga diri kita kala di hari kiamat. Kita dibelani sama Allah gara-gara kita belani menungso. Kita belani menungso di dunia, dibelani sama Allah nanti di hari kiamat. Kita rela, kita ridho ketika saudara kita dihinakan, direndahkan, dirasani, ya gantian. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ridho kalau kita direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, man dzabba an irdi akhihi bil ghaib, barang siapa yang menjadi tameng akan harga diri saudara seagamanya, maka karena haqqan 'ala Allah ayya'tigahu minan nar, maka menjadi wajib bagi Allah, menjadi patut bagi Allah untuk membebaskan dia daripada api neraka. Nah, dan jika kita tidak mungkin untuk berdiri, ya, nahi mungkar dengan lisan nggak mungkin. Kemudian kita pergi dari tempat tersebut juga nggak mungkin. Kemudian kita belani juga nggak mungkin. Kenapa belani? Ya, kita nggak tahu yang mereka sebut-sebut ini siapa. Kita nggak tahu. Walhasil apa yang tadi sudah dibahas mentok. Maka pertama, ikat dengan hati. Yang kedua, jangan didengarkan. Cari kesibukan yang lain. Kita cari kesibukan yang lain. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita buka HP tapi nggak mendengarkan, lebih nggak ngomong tapi kerumuh, nggak ada masalah, gimana lagi? Kita nggak bisa pergi dari tempat itu. Mendengarkan sama terdengar itu berbeda. Kalau mendengarkan berarti ada kesengajaan. Ya, semaksimal mungkin kita menyibukkan diri kita, mengalihkan perhatian kita sendiri daripada percakapan tersebut. Semaksimal mungkin sudah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yaqutuna fi ayatina." Dan jika kamu melihat ada beberapa orang yang mereka tenggelam di dalam percakapan mereka tentang ayat-ayat kami, Allah Subhanahu wa taala, fa'arid anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka. Hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berpaling daripada percakapan yang maksiat tadi itu. Kalau mereka sudah ganti topik yang halal dari yang haram jadi halal, baru kita duduk di situ. Tapi selagi mereka membicarakan topik yang haram, rasa-rasa, pindahin, nggak duduk sama mereka. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qawmi dzalimin. Dan ada kalanya kita ini lupa. Ketika mereka asik rasa-rasa, kita lupa kalau kita sudah mendengarkan rasa-rasanya mereka. Tapi kapan kita ingat, fala taq'ud. Kalau kita ingat, ya segera beralih, segera pindah, jangan duduk bersama orang-orang yang zalim. Nah, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika zaman itu sudah rusak, zamannya sama lagi kan, bukan zamannya kita. Gimana nasihat Sayyidina Umar? Jika zaman itu sudah rusak, maka berhati-hatilah kalian terhadap manusia dengan cara suudzon. Memang zaman ini rusak.
Memang manusia zaman sekarang ini dalam tanda kutip pantas lah kalau kita suudon sama mereka, tapi tetap suudon tidak bisa dimaklumi. Hanya karena rusaknya zaman dan bejatnya penghuni zaman, terus kita mau suudon sama orang lain. Suudon nggak bisa. Yang kedua apa? Jangan sampai kamu merasa ridho, memaklumi kalau ada orang lain yang ngerasani orang lain. Oh, zaman ini rusak, penghuninya bejat. Kemudian yang dirasani memang rusak, memang bejat. Kemudian kita, kalau bocah ini salah aja kok ngomong, nggak bisa. Jangan sudon, jangan ridho kalau ada saudara kita, walaupun dia jahat, walaupun dia bejat, walaupun dia rusak, terus kita merasa, ya kemana? Salah dia, bejat, salah dia, rusak dirasani. Oh, nggak bisa. Kata Zain Omar, nggak bisa. Walaupun apa yang diucap itu benar, bahan rasa-rasanya itu benar, hak, nggak bisa. Dan jangan kamu bantu mereka, jangan kamu bantu mereka nambah-nambahi kita bisa itu, atau kita menjadi pendengar yang baik terhadap rasa-rasanya mereka. Kenapa? Itu termasuk etika yang buruk dan nggak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak punya harga diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena orang yang ngerasani orang lain itu telah membuka apa yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang ajar enggak? Allah tutup, dibuka-buka. Ibarat gorden itu ditutup agar orang dari luar nggak bisa melihat apa isi dalam rumah kita. Ada orang buka-buka gordennya, biar sengaja orang yang di luar melihat isi dalam rumah kita. Kurang ajar, nggak punya rasa malu. Maksudnya gimana? Nggak sungkan ini sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak sungkan, dan dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya apalagi Ustaz? Kalau kita ini ngomong kenyataan, emang fulan itu bejat, usaha ini dan itu. Loh, dia sudah membela dirinya dengan kesalahannya. Berarti kapan kita salah membela diri, berarti kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ibrahim bin Adham diceritakan pernah datang beberapa tamu ke rumah beliau. Kemudian beliau selang berapa lama Ibrahim bin Adham ini masuk ke dalam rumah untuk ngambil makanan, makanan. Karena rumah Ibrahim bin Adham ini sempit, ketika Ibrahim bin Adham masuk ke dapur di ruang tamu ini lagi membicarakan atau merasani aibnya orang lain. Membicarakan aibnya orang lain, dengar Ibrahim bin Adham sambil keluar bawa makanan. Innal ladzina kanu qablana kanu ya'kuluna al-khubza qabla al-lahm. Dulu orang-orang sebelum kami, orang-orang sebelum kita ini, kata Ibrahim bin Adham, makan roti dulu baru daging. Tapi kalian makan daging dulu baru roti. Ibrahim bin Adham soalnya bawa roti. Kalian sudah makan dagingnya, belum makan rotinya nih sekarang. Jadi kan nahi mungkar ya. Tapi kan enak. Didengarkan itu enak gitu. Dia tetap lorong, obat merah. Kalau kena mukanya tetap sakit. Cuma kan ya ada lah, cara itu ada. Semua itu pakai cara. Semua itu pakai cara. Nggak bisa. Oh, anca ini misalnya milokno gitu ya, nggak bisa. Atau kita mencaci perbuatannya mereka, ya nggak bisa. Tapi semua itu pakai cara gitu. Semua itu pakai cara. Ulama dulu itu nah mungkinnya nggak bisa cara. Kalau kita nggak kreatif, kayak so, mari. Nggak ada usaha lebih dari kita untuk gimana caranya naik muka tapi mudah untuk diterima. Lebih berpotensi lah minimal untuk diterima. Masalah diterima atau tidak urusannya hidayah, urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan membela harga diri seorang muslim ketika diinjak-injak harga martabatnya oleh orang lain, itu adalah termasuk hak ukhuwah Islamiyah yang wajib kita tunaikan. Dan dari situlah akan timbul yang namanya rasa mawaddah, saling cinta, saling bergani, saling sayang, saling mengasihi satu sama lain. Rasulullah SAW mengibaratkan muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti kedua tangan. Ketika tangan kiri yang sakit, maka tangan kanan yang sibuk.
Ketika mata sakit, maka tangan yang bergerak untuk mengusapnya atau mengelusnya. Ketika tangan yang satu kotor, maka tangan yang lain yang membersihkannya. Ketika saudara kita dibicarakan aibnya oleh orang lain, gimana sikapnya kita sebagai tangannya dia? Bagaimana sikapnya kita terhadap kemuliaan, harga diri dari saudara kita yang diinjak oleh orang lain? Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. La yadlimu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimu. Pertama, jangan dizalimi. Jangan kita berbuat zalim kepada seorang muslim. Jangan menghinakan seorang muslim. Wa la yuslimu. Jangan menyodorkan mereka untuk dihinakan. Kita ridho ada saudara kita dirasani, itu namanya kita sudah menyodorkan daging bangkai kepada mereka untuk dinikmati bareng-bareng. Wala yuslim, nggak boleh. Nah, sekarang gambarannya begini. Kalau misal kita ini mau digigit anjing, wah, terpepet kita, terpojok, nggak bisa gerak. Anjing ini menggonggong-gonggong, menyala-nyala di depan kita. Kita lihat ada yang bisa bantu kita, tapi dia diam. Nggak berusaha untuk ngusir kan, nggak berusaha untuk melindungi kita kan, bisa melemparkan kayu. Gaji kalau ada apa-apa tinggal dibendung itu anjingnya di sana. Atau misalkan dilempar batu dan seterusnya, nggak ada. Gimana perasaan kita sama orang tadi itu? Kita terpepet dalam keadaan butuh bantuan, pertolongan, tapi mereka tak peduli. Delok sama. Ini malah lebih buruk. Bagaimana respon kita kalau ada harga diri seseorang dijadikan bacaan oleh orang lain? Sudah pernah kita bahas kan, orang yang ngerasa ini adalah ibarat anjing, karena nggak ada orang yang nyari bangkai kecuali anjing. Kata ulama, bukan kata saya. Kok kasar nih? Kebacut, bukan kasar. Kebacut. Ulama yang bilang bukan saya. Kalau saya mungkin bisa benar, bisa salah. Tapi kalau sudah ulama yang mengatakan bahwa orang yang ngerasanya orang itu namanya anjing. Kok kasar nih? Itu karena kalian kebacut. Gambarannya. Jadi kalau ada harga diri saudara kita dibicarakan orang lain, terus kita diam, nanti di akhirat ketika dia tahu kok keadaannya, bagaimana perasaan kita? Apa yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu akhirnya? Nah, kemudian dikatakan oleh Imam Mujahid, la tadhkur akhaka fi ghibati. Jangan kamu sebut-sebut aib saudara kamu ketika mereka nggak ada di depan kamu. Karena oke dirasani, jangan kamu sebut-sebut tentang saudara kamu ketika dia nggak ada di depan kamu, kecuali dengan apa-apa yang kamu suka. Kalau kamu disebut dengan hal tersebut, kita maunya nih disebut-sebut dalam satu kumpulan, disebut dengan bagaimana? Nah, perlakukanlah orang lain juga begitu. Jangan kita kumpul sama orang lain kecuali kita nyebut-nyebut dengan sebutan yang kita senang. Kalau sebutan itu ternisbatkan kepada kita. Misal kita ini senang kalau dibilang kita ini penyabar, misalnya. Ya sebut fulan itu penyabar. Kalau kita nggak senang kalau kita disebut sebagai orang yang buruk peranginya, ya jangan nyebut buruknya perangai orang lain. Lalu kita nggak mau diperlakukan seperti itu kalau kita melakukan hal tersebut. Nggak konsisten, nggak konsisten. Maunya diregani tapi nggak mau meregani orang lain. Maunya diorangkan tapi nggak mau mengorangkan orang lain. Nah, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, dikatakan oleh beliau begini, bayangkan jika
Ketika orang yang hadir, orang yang kamu rasani, atau orang yang kamu dengar rasa-rasanya orang lain tapi kamu diam terus hadir pada saat rasa-rasa tersebut terjadi, gimana kira-kira? Kamu malu? Kamu sungkan nggak? Kamu kabur nggak? Ada niatan untuk pergi nggak? Lu sing dirasani teko, mau kabur nggak? Ya? Berarti kalau ada timbul perasaan seperti itu, kita ada di posisi yang salah. Kita ada di posisi yang salah. Kemudian dikatakan oleh ulama begini, tidak seorang saudaraku disebut di hadapan sementara dia nggak ada di hadapan, kecuali aku bayangkan kalau dia di depan. Ada si A nyebut si B nggak di depan kita, bayangno si B di depannya kita berani kan? Kita berani kan? Ya sama, kalaupun si B nggak ada di depan kita, berani. Lindungi harga dirinya tadi. Kewajiban sebetulnya buat kita semuanya. Kewajiban. Jadi bukan hanya ingkar gitu saja, tapi ada kewajiban tambahan buat kita untuk betul-betul membela harga diri mereka selagi kita punya kesempatan dan kita tahu ya siapa yang kita bela. Bukan ngarang cerita, bukan belani tapi nggak tahu, nggak bisa. Kalau tahu dan kita mengerti siapa dia, ada kebaikan begini, sebutkan loh, dia tuh baik, dia tuh pernah begini, pernah. Sebutkan, biar orang tuh nggak. Oh iya ya, lalu ada yang baik kok yang bisa disebut. Kenapa yang disebut yang jelek? Kalau kita melihat ada orang berbuat baik, cek kita sudah sebaik dia atau belum? Kalau ada orang berbuat maksiat, berbuat satu kejahatan, pelanggaran, cek jangan-jangan saya lebih jahat dari dia. Kan begitu seharusnya. Atau minimal sama, jangan-jangan, oh fulan begini sama. Orang itu kan melek sama aibnya orang lain, tapi buta sama aibnya dia sendiri dan dia nggak sadar kadang-kadang. Fulan itu ini, waduh, tapi dia nggak sadar kadang-kadang. Makanya kalau ada baiknya orang, cek apakah baiknya dia sudah kita lakukan, sudah sebaik dia enggak. Kalau ada orang berbuat salah, cek satu, mungkin kita sama pernah melakukan kesalahan yang sama. Lalu kode salah adalah begini, ngapain rasanya? Atau jangan-jangan kita nggak melakukan kesalahan tersebut, tapi kita melakukan kesalahan lebih hebat daripada kesalahannya dia. Apa? Lah masuk kita ini membicarakan boroknya orang, tapi kita sendiri punya borok. Bahkan boroknya kita lebih gila dengan boroknya dia. Kan aneh. Boroknya dia nggak bau, boroknya kita bau mungkin. Boroknya dia kecil, boroknya kita gede. Kan aneh. Aneh nggak kalau ada orang bicarain boroknya orang, sementara dia sendiri punya aib, punya borok. Ya aneh dong. Aneh. Dan kita pasti punya borok. Ada nabi malaikat kalau punya borok, itu pun nabi malaikat. Kalau ada orang boleh ngerasani, ya hanya nabi yang boleh ngerasani orang. Kenapa sempurna? Tapi nabi nggak pernah ngerasani. Jelas ya? Lah apalagi kita sama-sama punya luka, sama-sama punya kekurangan, sama-sama punya salah, sama-sama punya borok, kemudian ngerasani orang lain. Walhasil menutup aib, bersikap cuek terhadap aibnya orang lain, bersikap apatis terhadap aibnya, kekurangannya orang lain, itu adalah ciri orang yang beragama, kata Imam Ghazali. Cukup bagi kamu, kata Imam Ghazali, sebagai peringatan akan kemuliaan diri kamu di dalam menutup aibnya orang lain. Cukup bagi kita sebagai motivasi. Kalau kita menutup aibnya orang lain, itu kita punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau doa kepada Allah, ada satu doa. Doanya bunyinya begini, ya man abharal jamil wa sataral gabih. Wahai Allah yang telah menampakkan apa yang baik dari kami dan menutup apa yang buruk dari kami. Menampakkan apa yang baik dan menyembunyikan apa yang buruk, itu adalah sifatnya Allah.
Bayangkan kalau kita juga punya sifat sebagaimana sifatnya Allah. Ada orang rasanya yang kita sebut baik-baiknya, yang kita sebutkan buruknya dia. Hebat nggak berarti? Mulia nggak berarti? Kita punya sifat dengan Rasulullah aja sama. Hebat gimana kalau kita punya sifat dengan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kita sebagaimana akhlaknya Allah, berperilakulah kita sebagaimana perilakunya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ngerasani orang itu bukan makhluknya kita, bukan ciptanya kita. Allah menciptakan kita, Allah nutup aibnya kita. Nah, kalau kita ini nggak nanggung rezekinya orang, nggak ngatur hidupnya orang, nggak ikut menciptakan manusia, tapi kita justru buka-buka aibnya mereka. Lihat, Allah tuh pantas kalau buka-buka aibnya kita tuh pantas, bongkar boroknya itu pantas Allah. Tapi lihat, Allah nggak bongkar aibnya kita, nutup boroknya kita. Itu Allah yang menciptakan kita, yang ngatur rezekinya kita, semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita lahir sampai kita mati, dunia sampai akhirat. Allah begitu. Orang zaman sekarang nanggung rezeki enggak, nanggung akhiratnya enggak, memberikan kehidupan enggak, mengijabah doa enggak bisa, memberikan keuntungan enggak bisa, yang dibuka aibnya dia. Karena Allah jangan seperti itu. Lihat teman, kalau ada orang itu buka aibnya orangnya sementara Allah nutup aibnya dia, kan aneh. Kebacut nggak berarti? Kebacut. Keterlaluan. Allah nutup badan Allah yang diciptakan. Kita bukan siapa-siapanya dia, nggak punya manfaat sama sekali sama dia, malah kasih mudarat, buka-buka aibnya dia. Parah, fatal itu namanya. Nabi Isa alaihissalam pernah tanya kepada Hawari itu sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Kaifa tasna'u idza ra'aitum akhakum na'iman wa qad kashafatir rihu thawbahu. Bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan jika kalian melihat ada satu saudara kalian kapan tidur terbuka auratnya, pakai sarung terbuka auratnya, Ustaz. Apa yang akan kalian lakukan? Nasturuh wa nughatti. Kami akan tutup dan kami akan bereskan sarungnya kembali menutup auratnya sebagaimana semula. Enggak, kata Nabi Isa. Enggak. Bal takshifuna auratan, enggak. Justru kalian buka auratnya. Bukan semakin ditutup, semakin dibuka. Semakin dibuka lebar. Oh, fulan tidur, sarungnya tersingkap, pahanya kelihatan, malah diangkat. Bal takshifuna auratan. Kaget Hawari. Loh, man yaf'al hadza? Wahai Isa, siapa yang melakukan hal memalukan seperti itu? Ahadukum yasma' bil kalimah fi akhi. Ketika kalian mendengar kalimat tentang orang lain, saudara kalian, fayazidu 'alaiha wa yushi'uha bi a'dhama minha, tapi kalian tambah-tambahin ceritanya. Dalam artian ketika si A ngerasanya si B tentang satu perkara, kita tambahin perkara yang kedua. Iya bener aja. Dewi tahu ini. Itu sudah. Bukan ditutup aibnya, malah dibuka aibnya oleh dia. Persis ucapan Nabi Isa alaihissalam. Tidak sempurna imannya kita kecuali kapan kita melakukan apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki, dan kita lakukan untuk orang lain. Kita maunya diperlakukan bagaimana, maka perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain seperti itu. Jangan sampai seperti mutaffif. Mutaffif itu pencuri, orang yang murang-murangi timbangan. Gimana Allah sifatin? Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang suka murang-murangi timbangan. Gimana sifatnya mereka? Alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun. Yang mereka kalau beli kepada orang lain, beli beras, beli gandum, sing pas ya timbangannya sing pas. Sing kena, jangan kurang. Lek perlu lebih ono, jangan selamat. Mutaffif. Tapi wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau sudah ada orang beli beras gandum kepada dia, dikurang-kurang timbangannya. Rekan aku, muliakan saya, hormat sama saya. Nggak mau, nggak rela, nggak terima kalau ada orang merendahkan dirinya. Tapi dia kalau sama orang lain sukanya ngerasani, merendahkan, menghinakan, membicarakan aib orang lain. Taufif punya sifat yang sama. Neraka wail tempatnya kata Allah Subhanahu wa taala. Neraka wail.
Nah, alhasil nggak ada kesempatan buat kita untuk melakukan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika aib orang lain dibicarakan di depan kita kecuali dengan membela harga dirinya. Itu adalah merupakan ketaatan yang nilainya luar biasa di sisi Allah. Sebagaimana kita nambah-nambahi cerita itu adalah kemaksiatan yang fatal, maka kita nutup aibnya mereka, justru kita tampakkan baiknya orang lain tadi itu adalah merupakan ketaatan yang nilainya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah daripada orang-orang yang buruk, daripada perkumpulan-perkumpulan yang buruk, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang punya mental, orang yang punya keberanian untuk menampakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Allah jadikan kita orang yang kreatif untuk bisa beramar ma'ruf nahi munkar, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi inspirasi buat orang lain akan kemaksiatannya mereka dengan melihat kebaikannya kita tanpa niat agar mereka memuji kita, dan mudah-mudahan zahir batin dunia akhirat kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'a ahli qudri wa rabbi wa biqna wa bikum